Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa qala ta'ala fil Qur'anil azim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam kesempatan kali ini di tempat yang mulia ini, khotib tak bosan-bosan untuk saling menasehati dan mengajar, khususnya untuk diri khotib sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa, kita selalu berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, karena dengan modal takwalah kita akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Dengan cara apa? Banyak jalan untuk mencari ketakwaan, apapun jenisnya, apapun bentuknya, apapun kerjaannya, yang penting sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada 3 konsep yang dasar dalam ajaran Islam, sangat mendasar, yaitu yang pertama adalah akidah. Akidah adalah merupakan iktikad yang kuat yang menancap di diri kita, di dada kita, dengan keyakinan yang kuat, dengan keimanan kita kepada Allah. Dan konsep yang kedua, yang pertama itu disebutnya adalah Abdus Salim. Jadi akidahnya diselamatkan. Dan yang kedua ada ibadah, di mana ibadah itu adalah penghambaan diri kepada Allah dengan segala bentuk pekerjaan yang merupakan hasil daripada sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, agar Allah ridho kepada kita. Disebutnya ibadatus shomihun. Yang ketiga yaitu akhlak, di mana akhlak tersebut sangat penting, karena dengan semua ilmu amal ibadah dikumpulkan dalam kategori akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Apa itu akidah? Akidah itu adalah keyakinan diri yang menusuk di tubuh kita, yang di dada kita, di hati kita, yaitu dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mencontohkan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Alam tara kaifa, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan tersebut? Kalimat yang baik itu seperti pepohonan yang baik. Asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Akarnya menusuk ke dalam perut bumi, wa far'uha, dan pohonnya rindang menjulang ke langit. Itulah misalkan orang yang akidahnya kuat itu, akidahnya yang selamat itu adalah
ibaratkan Allah memberikan contoh dengan sebuah pepohonan. Pepohonannya akarnya yang masuk ke dalam perut bumi sampai ke dalam, maka kekuatannya luar biasa sehingga menumbuhkan daun-daun yang rindang dan tukti ukulaha kullahin, sehingga memberikan hasil yaitu buah-buahan yang dapat bisa dimakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana yang akidah yang tidak kuat? Allah menerangkan di dalam Al-Quran, wa masalu kalimatin khabisatin kasajaratin khabisatin istusat min fawqil ardi malaha min qarar. Memberikan umpamaan kalimat yang buruk itu ibaratkan pohon yang buruk pula, di mana yang dicabut akar-akarnya di daratan bumi sehingga tidak ada kekuatan sama sekalipun. Jadi percontohan ini adalah bagaimana gambaran orang yang akidahnya kuat akan memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga menghasilkan amal-amal soleh, menghasilkan dengan suatu amalan-amalan yang bisa dimanfaat oleh orang lain. Ibarat buah-buahan yang bagus akan menumbuhkan makanan, membuahkan buah-buahan yang menghasilkan buah-buahan yang manis yang segar bisa dimakan oleh manusia. Tetapi manusia yang akidahnya tidak kuat, maka dengan terpaan angin badai pun juga akan terjungkal. Maka boleh dikatakan kalau pepohonan yang sudah buruk, akarnya akan tumbang dan menjadikan sampah, daun-daunnya akan menjadikan sampah. Tetapi seburuk-buruknya pepohonan menjadikan sampah, akan menjadikan manfaat ketika sudah membusuk atau dibakar, akan bisa manfaatkan untuk menjadikan pupuk tersebut. Tetapi kalau manusia sudah akhirnya tidak kuat, akan tumbang, maka tidak bisa dikatakan itu adalah manusia yang bermanfaat, bahkan bisa disebut adalah sampah-sampahnya masyarakat. Maka sampah masyarakat itu lebih buruk daripada sampah-sampah pepohonan. Ketika punya masalah, bukannya memberikan masalah solusi, tapi sampah masyarakat akan menambah masalah di bumi. Yang kedua, ibadatun shahihun, ibadah yang sahih. Ibadah itu adalah, kenapa harus ibadah? Karena wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kepada manusia itu hanya untuk menjadikan abdi-abdinya Allah, menjadikan hamba-hamba Allah, untuk menjadikan orang-orang yang ahli ibadah. Ibadah dengan definisi ibadah adalah taqarruban ila Allah, intisari awamirillah wal jinabi nawahi wal amalu bima la adani syariah. Menjauhkan dari segala apa yang diperintah oleh Allah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segi apa ibadah? Ibadah semua kehidupan yang sekiranya dinilai menjadikan ridho Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amal ibadah. Bagaimana bisa menjadi ibadah? Itu tergantung dua faktor. Satu dengan niat, dan kedua dengan kaifiahnya. Kerjaan melaksanakan apapun tapi dengan niatnya lillahi ta'ala, niatnya karena Allah, niat yang bagus, maka insya Allah pekerjaan tersebut bisa dinilai menjadikan ibadah. Kaifiah, ada aturan-aturan. Aturan-aturan, walaupun kerjaan di pabrik, maka ikutin aturan apa yang diatur oleh undang-undang di pabrik. Di bidang dagang, maka bagaimana cara dagang? Ada aturan-aturannya. Maka selama tidak melanggar aturan-aturan tersebut, itu insya Allah akan menjadikan nilai-nilai ibadah. Itu adalah ibadah yang dikategorikan ibadah ghair mahdhur. Ada ibadah yang mahdhur, seperti sholat. Bagaimana kita bisa sahnya sholat? Maka kita ikuti dengan niat yang baik. Ketika sholat zuhur, maka niatkan dengan sholat zuhur. Bagaimana dengan kaidahnya, tata caranya? Makanya supaya sholatnya disahkan,
maka kita pelajari kaifiah-kaifiahnya. Diawali dengan air yang bersih, wudhu yang bagus, dan sholatnya yang tertib, bacaan, makhrij hurufnya, tajwid yang bagus, maka insya Allah maka ibadah tersebut dikategorikan sah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan konsep yang ketiga yaitu adalah akhlak. Akhlak tidak bisa dimiliki oleh setiap manusia, karena akhlak itu adalah mempunyai orang-orang yang umat Islam yang beriman, yang mampu melaksanakan daripada ibadah-ibadah yang diridhoi oleh Allah, maka menghasilkan akhlak tersebut. Akhlak adalah dimiliki oleh hanya untuk manusia umat Islam, di mana akidahnya bagus, ibadahnya bagus, maka insya Allah akhlaknya akan bagus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aku lihat wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar waqtahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada bihi bi nafsi وَسَنَّ بِمَلَائِكَةِ الْقُدْسِ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل والمسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولمن الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أقول هذا فاستغفروه لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنات والمسلمين والمؤمنات فاسألوا يجدكم واذكروا على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.